Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk membahas materi bab 10 yaitu cara pembayaran luar negeri. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andina Aprilian dengan NPM 2019-14500-134. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nur Budianto Aminda dengan NPM 2019-14500-190 dan Bakti Prakoso dengan NPM 2019-14500-176. Teman-teman di sini tahu nggak sih cara pembayaran luar negeri itu apa? Kalau misalkan teman-teman belum tahu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu transaksi perdagangan luar negeri terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita bisa simpulkan nih, apa sih cara pembayaran luar negeri itu? Jadi, transaksi perdagangan luar negeri yang sering dikenal dengan istilah ekspor-impor, pada dasarnya itu merupakan suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari kegiatan membeli dan menjual barang. Yang membedakan hanyalah lokasi orang-orang atau pengusaha yang terlibat. Oleh sebab itu, dalam perdagangan luar negeri, tata cara pembayaran ini harus dipahami dengan benar oleh para pengusaha yang ingin menjalankan bisnis ekspor-impor. Karena kegiatan bisnis ekspor-impor melibatkan pihak penjual atau eksportir dengan pihak pembeli atau importir yang saling berjauhan dan pastinya terpisah oleh batas-batas negara. Maka, faktor keamanan dan kepastian pembayaran menjadi persoalan yang sangat penting. Jadi, cara pembayaran luar negeri adalah seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan dalam kegiatan mengeluarkan barang dari atau daerah pabean Indonesia. Sistem pembayaran memiliki fungsi kritikal dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional maupun internasional. Nah, cara pembayaran luar negeri ini ada banyak banget teman-teman. Namun, pada dasarnya cara pembayaran luar negeri yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama yaitu pembayaran di muka atau advance payment. Pembayaran di muka atau advance payment adalah cara pembayaran ekspor yakni impor atau pembeli diharuskan melakukan pembayaran di muka sebelum barang ekspor dikapalkan ataupun dikirimkan. Pembayaran dengan cara ini sangat menguntungkan bagi pihak eksportir atau penjual, namun sangat riskan atau beresiko bagi importir atau pembeli. Importir akan mengalami kerugian jika setelah dilakukan pembayaran ternyata barang tidak dikirimkan oleh eksportir atau yang biasa kita sebut dengan penipuan. Pembayaran di muka oleh importir dapat dilakukan melalui berbagai cara. Bisa lewat cek, bisa lewat banker draft, mail payment order, cable payment order, atau international money order. Pembayaran dengan cara pembayaran di muka aman bagi importir. Apabila yang pertama, eksportir akan mengirimkan spesifikasi barang secara benar dan tepat waktu. Jadi apabila spesifikasi barangnya ataupun estimasi waktunya tidak benar, kemungkinan tidak aman bagi importir. Yang kedua, pemerintah negara eksportir tidak akan mengeluarkan larangan mengekspor barang yang dipesannya dengan memperhatikan barang ekspor yaitu barang bebas, barang diatur, diawasi, dan juga dilarang. Yang ketiga, pemerintah negaranya tidak akan melarang pembayaran di muka atas barang yang akan diimpor, karena banyak negara yang tidak mengizinkan hal tersebut. Banyak negara yang tidak mengizinkan hal tersebut kemungkinan adalah untuk meminimalisir adanya barang yang tidak dikirimkan oleh pihak eksportir.
Apabila barang tidak dikirimkan, maka importir yang akan rugi karena pembayaran sudah dilunasi kepada eksportir. Selain itu, ada beberapa alasan nih kenapa eksportir mensyaratkan pembayaran di muka, antara lain yang pertama, eksportir memiliki barang produk yang unik dan permintaannya itu sangat besar. Yang kedua, eksportir menerima pesanan dari importir yang belum dikenal dari negara yang kondisinya tidak stabil. Yang ketiga, importir memesan sampel barang dalam jumlah kecil. Yang keempat, importir besar memberi order besar kepada eksportir kecil agar eksportir memiliki modal untuk berproduksi. Kelima, hubungan bisnis baru dan dinilai transaksinya masih kecil sehingga importir tidak mau menggunakan pembayaran berdokumen. Pembayaran di muka atau advance payment sering kali dilakukan jika eksportir meragukan kredibilitas importir atau karena negara importir tergolong negara yang kondisinya tidak stabil dan penuh risiko. Di sisi lain, pembayaran di muka juga dapat diterapkan manakala pihak importir merasa yakin dengan kredibilitas eksportir atau karena eksportir dan importir telah memiliki hubungan bisnis yang lama dan yang pastinya teruji. Selain itu, alasan lainnya karena adanya jaminan dari lembaga yang berwenang bahwa eksportir pasti akan mengirimkan barang yang dijanjikan. Model pembayaran di muka ini sangat menguntungkan eksportir, terutama di kalangan usaha mikro dan kecil yang pastinya di negara Indonesia itu sangat menguntungkan banget ya. Dan sering mengalami kesulitan permodalan. Nah, teman-teman, jadi intinya pembayaran di muka ini merupakan pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Letter of Credit. Letter of Credit adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir yang berjanji untuk membayar eksportir setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Letter of Credit. Di dalam perdagangan internasional, importir dapat mengajukan peminjaman pada bank dan jika bank setuju dengan permohonan yang dilakukan importir, maka akan dikeluarkan Letter of Credit. Dengan demikian, Letter of Credit bisa dikatakan sebagai alat pengganti kredit dan jaminan pembayaran bagi eksportir. Ini salah satu cara pembayaran internasional yang paling aman bagi pembeli dan penjual, karena ada perantaraan lembaga keuangan yang mapan seperti bank. Kedua belah pihak pun dapat lebih menunjukkan komitmen menyelesaikan transaksi lewat proses Letter of Credit. Isi Letter of Credit. Yang pertama, pihak yang terlibat, yaitu pemohon, bank penerbit, penerima, bank penerus, bank yang ditunjuk, bank negosiasi, bank pengkonfirmasi. Yang kedua, dokumen persyaratan, yaitu Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, Weight Note, Measurement List, Insurance Certificate, Consular Invoice, brosur atau leaflet, Surveyor Report, Manufacturer Certificate, Certificate of Origin, Processing License, Instruction Manual. Mekanisme Letter of Credit. Eksportir atau importir harus melaksanakan kesepakatan kegiatan transaksi dengan bukti pembuatan kontrak jual beli. Importir mengajukan Letter of Credit ke bank. Kemudian, bank tersebut akan menerbitkan Letter of Credit yang diajukan. Bank penerbit akan menyampaikan Letter of Credit tersebut kepada bank penerus dibarengi dengan dokumen-dokumen persyaratannya. Bank penerus akan menyerahkan LC kepada eksportir. Lalu, eksportir bisa mulai mengirimkan barang yang dipesan kepada importir dan diperoleh bukti pengiriman. Bukti pengiriman tersebut lalu diserahkan kembali ke bank
ke bank penerus agar eksportir bisa menerima pembayarannya. Bank penerus akan membayarkannya kepada eksportir. Apabila dokumen telah valid dan sesuai syarat, setelah pembayaran selesai, bank penerus menyerahkan bukti pembayaran kepada bank penerbit, letter of credit, sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadi membayar ke eksportir. Bank penerbit lalu memberitahu importir terkait bukti pembayaran letter of credit. Tahap terakhir, importir membayar uang kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit. Selanjutnya, ada beberapa jenis letter of credit. Antara lain, yang pertama, revocable letter of credit. Revocable letter of credit adalah letter of credit yang bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa ada konfirmasi kepada pihak importir. Yang kedua, irrevocable letter of credit. Kebalikannya dari revocable letter credit, surat kredit irrevocable ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak manapun selama periode kontrak masih valid. Jika ada yang membatalkannya, maka akan terkena sanksi. Yang ketiga, irrevocable and confirmed letter of credit. Irrevocable and confirmed letter of credit ini adalah yang paling aman, khususnya bagi eksportir, karena pembayarannya dijamin secara penuh oleh bank penerbit maupun bank penerus. Yang keempat, clean letter of credit. Clean letter of credit adalah pembayaran kredit ekspor-impor yang tidak perlu dilengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya. Yang kelima, documentary letter of credit. Kebalikan dari clean letter of credit, pembayaran kredit ekspor-impor ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain seperti yang dijelaskan pada dokumen syarat letter of credit. Yang keenam, back-to-back letter of credit. Dalam jenis letter of credit ini, importir bukanlah pembeli asli, namun adalah perantara. Artinya, importir akan mendistribusikan barang yang dipesan ke pembeli sebenarnya. Yang ketujuh, revolving letter of credit. Surat kredit revolving bisa digunakan secara berulang oleh pihak importir dan eksportir. Maksudnya, kedua belah pihak bisa memakai kembali letter of credit yang sama untuk transaksi yang berbeda. Yang kedelapan, unrestricted letter of credit. Pada jenis letter of credit satu ini, pihak importir dan eksportir diberi kemudahan, yaitu mereka tidak dibatasi ketika melakukan negosiasi di bank manapun. Kesembilan, signed letter of credit. Signed letter of credit adalah pembayaran dan penerimaan dokumen langsung oleh pihak bank. Artinya, saat seluruh dokumen telah dicek dan dinyatakan valid, maka importir harus langsung melakukan pembayaran. Kesepuluh, usance letter of credit. Kebalikan dari signed letter of credit, usance letter of credit adalah ketika eksportir memberikan jangka waktu atau masa jatuh tempo kepada importir untuk melakukan pembayaran kredit. 11. Red clause letter of credit. Red clause letter of credit adalah letter of credit yang ditulis oleh bank menggunakan klausa khusus yang isinya terkait bank penerus diberikan kuasa oleh bank penerbit untuk membayar DP kredit kepada eksportir. Ke-12, transferable letter of credit. Jenis surat kredit satu ini adalah eksportir berhak meminta kepada bank yang untuk memberikan hak atas kredit seutuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang ke-13, standby by L letter of credit. Lalu, jenis letter of credit terakhir adalah standby letter of credit, yaitu eksportir atau pihak bank atas nama importir menggunakan sebuah jaminan khusus. Artinya, bila importir gagal untuk memenuhi pembayaran pinjamannya, bank terkait akan membayar kepada eksportir dengan memberikan satu lembar signed draft dan surat pernyataan gagal bayar. Cara pembayaran yang ketiga yaitu draft. Draft atau bill of exchange atau dalam bahasa Indonesianya wesel adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak.
Biasanya, eksportir yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Dengan cara pembayaran ini, bank pembeli dan penjual bertindak sebagai fasilitator transaksi bisnis. Penjual menyerahkan dokumen yang dibutuhkan pembeli kepada banknya, seperti bill of lading atau konnosmen, yakni dokumen perjanjian pengangkutan antara penjual dan pembeli serta kargo pengangkut barang. Bank penjual kemudian mengirimkan dokumen-dokumen ini ke bank pembeli bersama instruksi pembayaran. Dengan metode yang juga dikenal sebagai bill of exchange ini, penjual pada dasarnya menyerahkan tanggung jawab penagihan pembayaran kepada banknya. Sebenarnya, melakukan transaksi pembayaran menggunakan wesel sudah lama dilakukan. Kemudahan dari penggunaan wesel adalah bisa melakukan pembayaran di dalam atau luar negeri dengan mudah, dan ketika sudah memilih wesel sebagai alat pembayaran, maka penerima uang atau pengirim uang tidak perlu menggunakan rekening bank. Jika ingin melakukan pembayaran internasional dengan wesel, maka harus mengirimkan formulir pengiriman uang pada penyedia jasa wesel. Dan yang terakhir, yang kelima, konsinyasi. Proses konsinyasi mirip dengan akun terbuka, yakni pembayaran diselesaikan setelah pembeli menerima barang. Perbedaan terletak pada titik pembayaran dengan konsinyasi. Pembelian berkewajiban memenuhi pembayaran setelah menjual barang itu kepada konsumen akhir. Plus untuk pembeli, yaitu yang pertama, pembayaran dilakukan hanya setelah barang sudah dijual ke konsumen akhir. Yang kedua, lebih cepat menerima barang dari penjual. Minus untuk pembeli, harus mengelola banyak barang milik penjual. Plus untuk penjual, pertama, biaya pengelolaan barang lebih rendah. Yang kedua, lebih kompetitif. Dan minus untuk penjual, yang pertama, tidak ada jaminan pembayaran hingga barang telah terjual ke konsumen akhir. Yang kedua, akses ke pengelolaan barang berkurang. Ya, itu aja, sekian penjelasannya. Dari semua cara itu, baik penjual maupun pembelian mesti memilih mana yang lebih baik untuk bisnisnya. Bagi penjual, hal yang paling penting tentu memastikan pembeli melunasi pembayaran, sedangkan pembeli ingin mendapatkan jaminan barang terkirim dalam keadaan sempurna dan sesuai dengan jadwal. Sekian.